Anu baju bang. Sama tinggal bunuh ya bang. Abi Pendi 12 leblah ya Abi Pendi. Enggak, saya Berarti sabong kelompok. enggak, saya enggak habis pikir ya. Ini kan bulan puasa ya. Harusnya mereka pergi ke masjid tadarus, baca Quran. Ini tidak, naik bagaimana anak babi, bagaimana anak Ayah kena kepekat teman Kristen. bagaimana anak haram. Kok saya kadang-kadang berpikir ya, kok seperti itu sih orang yang beragama? Kepekat ya teman Kristen. Kita tidak Ada masa bokru. tidak pernah minta uang sama dia, tidak pernah datang ke rumah dia mengajak untuk masuk Kristen, ya, tidak pernah caci maki dia, datang ke live kita bulan-bulan puasa hanya untuk mencaci maki. Aneh bin ajaib. Tuhan Yesus memang dahsyat luar biasa. Makanya murtad aja dulu, ya. Kalau kalian murtad, Biar tahu. kalian akan tahu, tutur kata kalian akan berubah, ya. Pola pikir kalian akan berubah ketika kalian murtad. Dan di saat kalian murtad, hidup budi pekerti kalian itu diperbaharui, ada pembaharuan budi. Nah, jadi Abi Pendi selalu berkata, saat Abi Pendi percaya kepada Yesus, Abi Pendi mengalami perubahan pikiran, perubahan. Yang dulunya mencaci maki sekarang tidak bisa lagi, yang dulunya menghina sekarang mengasihi, yang dulunya membenci sekarang mengampuni, sekarang mendoakan, sekarang memberkati. Ini Abi Pendi, ya. Ada pembaharuan budi di dalam Kristus, ada pemulihan di dalam Kristus. Batin kita dipulihkan, batin kita damai karena sudah dipulihkan oleh Yesus. Makanya kalian butuh Yesus, ya. Cuma kalian tidak berani jujur. Coba kalian pikirkan, apa faedahnya dan apa manfaatnya aku mencaci maki dia? Yang ada kalian itu mendapatkan penyakit hati, ya. Semakin lama kalau kalian tidak sembuh-sembuh, itu akan jadi tumor. Jadi penyakit itu. Jadi penyakit yang menahun Abi Pendi. Benar. Kalau begitu terus. Benar, nggak akan sembuh-sembuh. Ya, makanya butuh Yesus. Butuh Yesus kalian itu. Agama masing. Bang Jal. Berapa Bang Jal? Bang Jal. Di tinam apa? Mbak Sago ini haba jeroh. Inan kibar Mbak Sago. Jadi lagi. Bahasa Indonesia. Kamu bahasa Indonesia. Awak dran tamong. Bahasa Indonesia. Masalah awak dran tamong. Bahasa Indonesia kalau nggak diturunkan. Bang Jal kalau nggak bahasa Indonesia diturunkan. Sekali lagi ngomong bahasa aja diturunkan. Silakan bahasa Indonesia Bang Jal. Buka mic-nya pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak diturunkan. Halo Bang Jal. Karena 500 di bawah mereka biar tahu apa yang Bang Jal mau bicara. Silakan. Buka mic-nya. Yang di bawah ada tower itu, antena mic, buka. Silakan Abang bicara bahasa Indonesia. Silakan Bang Jal. Kah yang nanaceng kapu. Matalah kah kadamong Kristen. Bisa bahasa Indonesia, kalau enggak dijatuhkan. Anda diturunkan. Bata-bata Indonesia. Ya udah turunkan Abi, turunkan Abi. Sudah diingatkan ya. Pakai bahasa Indonesia karena semua biar tahu apa yang kamu mau sampaikan. Ya, ada Malik. Mana dia? Turun, Bang. Oh, bentar. Ya. Awak kampung.
Gibon. Ya, silakan bahasa Indonesia, Bang. Kayak mana, Bang? Apanya yang Bang? kayak mana? Apanya yang kayak mana? Aman bangsa nama. Kapan bang masuk Kristennya, Bang? Coba pastikan suaranya tidak berisik. Kalau berisik diturunkan. Boleh pukul mah tu kayak mah tu. Nah, maki lagi. Abi Pendi maki lagi. Botak teh. Botak baju, botak kilat, botak teh, botak jana, botak anu bui. Dia bilang babi dan sebagainya ya. Sudah mulai dia lagi bernyanyi lagi, nyanyi yang sahdu Abi Pendi. Dia bilang otak babi dan sebagainya. Itulah adanya. Jadi saya harus bicara apa dengan mereka menurut teman-teman di bawah dan Abi Pendi yang di atas ini maupun Nabi Rong ataupun CP. Apa yang harus kita bicara seperti itu? Apa yang membuat mereka naik pitam seperti itu? Ada apa dengan mereka itu? Ini di bulan suci Ramadan loh. Di bulan suci Ramadan aja begini. Tuhan Yesus tolonglah. Kami sangat mengasihani mereka. Amin. Aneh ya. Caci maki, semua nama-nama binatang. Makanya saya selalu katakan apa? Menjadi orang Kristen itu tidak mudah, ya. Murtad itu tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada yang tidak mungkin. Kami tidak bisa menahan diri ketika Tuhan yang pilih kami. Makanya walaupun kalian caci maki, kami tetap bertahan di dalam kekristenan. Tetap kami bertahan. Karena bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami. Bukan kami yang memilih Yesus, Yesus yang memilih kami. Dan Yesus, Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk menahan segala cacian, untuk menahan segala makian dan hinaan. Bahkan Tuhan melarang kami untuk membalas segala kejahatan dengan kejahatan, tetapi disuruh membalas kejahatan dengan segala kebaikan. Ya, kami disuruh mengasihi, kami disuruh mengampuni. Dan saya murtad itu tidak ada hak kalian. Saya murtad itu tidak rugi kalian. Ketika saya murtad, apakah kalian masuk neraka? Enggak. Ketika saya murtad, apakah kalian masuk surga? Belum tentu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat kalian bertahun-tahun sudah caci maki saya, mengancam saya, menghalal-halalkan darah saya? Apa? Saya tidak pernah mundur selangkah pun dalam memberitakan Injil. Saya tidak pernah mundur selangkah pun dalam bersaksi. Ya, oke. Allah dalam hati, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saya sih cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sama Abang Andika dan Abi Effendi. Ya. Ya, saya tidak mau sih untuk mengeluarin kata-kata yang jorok, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, selaku saya orang Islam jadi harus tahu. Cuma boleh nggak Bang Andika saya bertanya sama Abang? Silakan. Ya, ini tulisannya Andika Aceh. Abang asli orang Aceh. Yo, lu ngurus Aceh. Saya memang orang Aceh. Ya, kalau misalnya saya minta tolong sama Abang boleh? Ini kalau boleh kan? Boleh. Kenapa Biar nggak boleh? Saya juga asli orang Aceh, Bang. Biar Baik. saya nyimak tadi Abang ngobrol kan.
tentang bulan Ramadan kan, ataupun ada kawan-kawan saya dari Aceh yang naik mengeluarkan kata-kata joro kan. Cuma saya minta sama abang, Aceh itu dihapus aja biar Andika aja sama kayak Abi Effendi kan. Saya menghormati Abi Effendi, kalau dulu kan Effendi Aceh, sekarang kan sudah nggak pakai lagi Aceh. Jadi Bang Andika juga saya minta tolong, kata Aceh itu tulisannya dihapuskan aja biar kami rakyat Aceh ataupun orang Aceh tidak melihat abang ataupun tidak naik memaki-maki abang itu bang. Oh, begini Bang, boleh saya sedikit kasih tanggapan. Tidak ada masalah saya hapus Aceh, dan kemarin juga saya kasih nama saya Andika Hongkong. Tetapi tetap aja dimaki. Ya. Dan saya tidak akan gunakan kalau saya tidak dimaki. Berarti bukan nama yang jadi masalah. Berarti orang itu tidak senang dengan saya. Kalau nama menjadi masalah, waktu Andika Hongkong saya nggak dimaki, Bang. Nah, kalau demikian, apa yang harus saya lakukan? Silakan. Ya kalau abang bilang tadi tidak, apa namanya? Abang bilang tadi tidak, ini tidak nama asli ya, tidak pakai nama orang Aceh juga, dimaki-maki juga abang bilang. Apa yang harus saya lakukan? Saya pakai nama Aceh, saya dimaki. Saya pakai Andika Hongkong juga dimaki pakai bahasa Aceh. Apa yang harus saya lakukan? Coba abang kasih solusi. Ya, ini saya respon yang abang bilang. Nama Hongkong juga dimaki-maki abang sama orang Aceh. Mungkin ini mungkin salah, mungkin benar. Karena abang bicara bahasa Aceh ataupun mengajak orang Aceh lain yang mungkin benar mungkin salah, makanya nggak pernah saya mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen, Bang. Saya tidak pernah mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen. Saya hanya menyampaikan iman saya sesuai kitab suci saya, dan tidak boleh mengajak orang yang beragama untuk meyakini agama orang lain. Itu bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan norma-norma etika maupun peradaban manusia. Nah, apa solusinya? Silakan. Solusinya apa? Ya kalau memang abang sudah nggak pakai Aceh ataupun yang abang bilang tadi tidak mengajak orang Aceh, ya berarti ya mengabaikan aja, abang nasihatin aja kan kalau emang ada. Saya mengikuti apa mau abang. Oke, malam ini saya hapus Aceh. Abang bisa jamin nggak jangan ada yang maki saya? Kalau saya tidak bisa menjamin bang, kan sedangkan ini kan media bang. Cuma nanti kalau memang ada saya nasihatin, abang juga nasihatin. Jadi itu kan saling menasihatin. Abang sebagai orang Aceh abang bilang ya udah saya hormatin, walaupun beda agama. Terus yang menjadi marah sama saya apa? Sekarang coba abang jelaskan apa yang membuat mereka katakanlah pribadi manusianya yang marah sama saya, khususnya dari Aceh. Apa yang membuat mereka marah? Silakan. Biar semua di sini dengar. Ya kalau ini saya untuk tanggapin malam ini aja bang, karena belum pernah ikut abang sebelumnya kan. Kalau untuk malam ini mungkin karena ada nama Andika Aceh, ada ujung itu Aceh mungkin. Oke, Andika Aceh mereka marah. Ini Abi Pendi marah juga mereka. Apa alasannya? Kalau abang Effendi, saya hormat karena itu. Nggak apa-apa soalnya. Oke, sekarang kalau saya ada nama Aceh dimarahin, pertanyaannya ini Abi Pendi juga dimaki-maki. Apa soalnya? Yang saya tanyakan apa yang membuat kemarahan itu? Itu yang saya tanyakan. Silakan. Ya kan saya tidak mau
yang ke samping saya tidak mau bahas itu, saya hormat itu. Abang Enggak, ini kita objektif loh bang, kita objektif lah bang. Kalau abang bisa berbicara kepada saya, abang suruh buang orang marah sama saya, mungkin ada sebab. Sekarang saya tanya, ini Abi Effendi, kenapa juga Abi Effendi juga diserang? Silakan. Ini adik liting saya ini. Dia harus hormat sama saya. Bram. Kalau Nabi Effendi saya kurang paham. Coba Nabi Effendi yang menjawab. Ya, jangan Abi Effendi jawab karena ini pertanyaan abang. Abang harus konsekuen dong. Abang nggak boleh dong lempar ke orang lain dong. Tadi abang semangat banget ingin bicara sama saya, Andika Aceh. Begitu abang bicara sama saya, abang lempar ke orang lain. Saya hanya memberikan contoh yang ada di dekat saya sekarang, yaitu Abi Effendi. Kenapa Abi Effendi tidak ada nama Aceh juga dibenci? Ada apa? Ya kan saya kan tidak melemparkan ini ke Abi Effendi lah. Ini Ya, kan abang tinggal jelaskan supaya saya tahu duduk soalannya apa, supaya ada solusi kan begitu. Abang datang sini ingin memberi solusi kan? Iya, serius bang. Nah, kalau abang ingin memberi solusi, silakan abang jelaskan secara objektif solusi itu seperti apa. Ya solusinya itulah bang. Kalau memang abang sudah menghapuskan kata-kata Aceh, berarti saya akan menghormati abang sebagai manusia, sebagai sesama manusia, dan saya akan menasihatin nanti kawan-kawan misalnya kalau ada yang ini abang, dari abang juga kayak gitu kan, ya, syukur kan dengan nasihat abang kan lebih, misalnya orang Aceh yang Islam lebih meyakinkan Allah gitu. Nah, saya kan tidak mengajak orang Aceh untuk pindah agama, pindah keyakinan. Tidak bilang abang ngajak ke pindah agama. Jadi Enggak, itu poinnya yang harus dipahami. Jangan terkesan kami di sini mengajak orang untuk pindah agama. Tidak. Ya, namanya menyangkut nama tadi saya udah katakan. Saya kasih Andika Hongkong. Tetap aja saya dimaki-maki juga, Bang. Andika Hongkong lagi saya kasih, bukan Indonesia Hongkong saya taruh. Nah, berarti ada apa? Itu pertanyaan saya. Itu Abi Effendi juga dimaki. Nggak ada nama Aceh itu Abi Effendi, kenapa dimaki juga? enggak, saya tidak pernah saya maki-maki Abi Effendi. Kalau abang memang oke, abang nggak maki-maki masuk pun abang sopan, kita hargai bang. Apalagi keimanan itu kan setiap orang kan punya haknya masing-masing. Karena apa? Di dalam amanat undang-undang sudah dijelaskan setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Menyangkut suku, menyangkut keyakinan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Karena setiap orang itu identitasnya bang. Kalau misalnya orang Madura tetap dia ngaku Madura. Kalau orang Aceh dia tetap ngaku Aceh. Kalau orang Batak tetap ngaku orang Batak. Nggak mungkin orang Aceh dirubah jadi Batak bang. Iya benar bang. Kalau logat, kalau suku tidak bisa dirubah. Cuma gini bang, ini maaf nih. Nah ini kan saya bicara secara logika dan nanti. Jadi yang namanya sudah distempelkan, ibaratnya bang, sudah distempelkan Aceh itu kan Islamnya kan fanatik. Habis itu Aceh kan sudah dibilang syariat Islam. Kalau abang naruh kata-kata Aceh, berarti saya pun sebagai rakyat Aceh tersinggung. Cuma saya tidak mau sifat-sifat marah, nggak mau. Sebenarnya tersinggung saya. Ada orang-orang nanya nanti itu kan bisa dibedakan bang, bisa dibedakan mana ya yang hidup di dalam Islam, mana yang hidup di dalam Kristen. Karena suku tidak membawa kepada sebuah keyakinan. Sebelum adanya Islam di Aceh, saya mau tanya abang, Aceh beragama apa? Kurang dengar bang. Sebelum adanya Islam di Aceh, Aceh menganut kepercayaan apa? Agamanya apa? Kalau nggak salah ingat saya sih ada agama Hindu juga. Nah, apakah jadi soal? Gini bang, itu abang sudah membahas tentang agama. Kalau bahas agama, oke saya jawab. Enggak kan itu keyakinan setiap orang, kan nggak ada soal bang.
Betul nggak? Iya. Yang saya katakan tidak ada soal dengan keyakinan, itu maksudnya Bang. Itu kan kepercayaan kembali lagi kepada pribadi manusia. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi dan keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Mana yang dia yakini ya, yang diakui oleh negara, ya silakan kepada pribadi manusia masing-masing. Tidak ada intervensi di situ dalam sebuah keyakinan. Kalau masih ada intervensi, di mana kebebasan setiap orang melakukan imannya dan keyakinannya? Bisa nggak sebuah keyakinan diintervensi? Saya mau tanya apa? Nggak bang, saya tidak mau bahas panjang lebar bang, kan cuma saya ingin abang kalau misalnya mau, saya sangat hormat ke abang kalau mau hapus aja, kalau enggak ya itu kan hak abang. Nah, hak abang itu saya hormatin, kalau abang misalnya mau hapus, kalau enggak juga apa abang. Maka itulah tadi yang awal tadi, karena saya juga tinggal di perantauan bang. Kalau ada orang lain yang naik sama saya, nah, misalnya kok ada Andika Aceh, dengar-dengar Aceh kan agama kan fanatik, nah, agama kayak gini. Jadi saya kan gimana pengen menjawabnya pak? Nah, jadi kan bingung mau jawabnya. Kalau saya bilang misalnya itu, Halo, assalamualaikum bang. menjelekin abang juga, gitu. Nggak mungkin saya jelekin Aceh. Halo Nah, bang Andika. otomatis kan saya jawab kan dengan ujung-ujungnya nama abang saya bawa. Itu maksud saya bang. Punten nih bang, punten. Maaf bang. Udah bisa bahasa Sunda Bang ya, punten ya. Ya saya tinggal di ini bang, di Jawa, makanya jadi kadang-kadang ya ke bawah bahasa Jawa bang. Ya udah, nanti ketemu saya kita ngopi Bang ya. Halo bang. Ya, Halo bang. Ya kapan aja kalau abang ada lewat misalnya ke Karawang. Halo bang. Minal Karawang nggak apa-apa, tinggal kabarin aja. Siap. Bentar bang. Halo bang. Udah kayak babi. Oke, silakan Iqmal. Buka mic-nya, silakan. Halo bang. Iya, halo. Itu nama Aceh abang dihapus saja biar orang Aceh nggak marah sama abang. Oke, nama Aceh dihapus biar orang Aceh nggak marah sama abang. Sebelum saya kasih Andika Aceh, kemarin saya kasih Andika Hongkong. Kenapa orang Aceh juga marah sama saya? Ya itu orang. Ada yang marah ya, bukan semua orang Aceh ya. Sebentar, bukan semua orang Aceh. Ada orang Aceh yang marah sama saya. Pertanyaan kenapa? Ya karena abang taruh nama Aceh bang. Kemarin nama saya Andika Hongkong, juga saya dimaki. Ada apa? Itu nama orang Hongkong. Kok nama orang Aceh? Pokoknya nama Aceh itu dihapus saja biar udah. Ini gimana nih Bang Nabirong nih? Saya harus ngomong apa nih? Ini biar Apa ya, Bang? objektif Apa aja, ya, Bang apa ya? Nabirong. Gini deh Bang Iqmal, Bang Iqmal gini Bang Iqmal, Eh, Bang. gini, Bang Iqmal, Bang bilang apa bang? Ribu kali anak nih bang. gini, Bang Iqmal, Iqmal, Bang, halo bang. gini, Bang Abi Pendi tidak menggunakan nama Aceh. Kenapa orang-orang di belakang abang itu memaki-maki? Bang, ya kalau Abi Pendi itu Iya, dia kenapa dimaki memaki-maki? karena dia taruh nama Abi. Karena kalau di Aceh ini orang nama Abi punya kan siapa? orang Belu. Abi milik siapa rupanya? Milik Aceh. Tuh, lihat itu kawan-kawanmu itu. Lihat tuh kawan-kawanmu. Kalau Bang Andika itu taruh nama Aceh. Kalau Bang Pendi taruh nama Abi. Kalau di sini dia orang Abi, Aceh kan Abi orang itu Belu, punya siapa? bukan Abi orang itu punya Indonesia Aceh kah? anjing. Tuh, bahasamu keluar kan? Bahasamu keluar kan? Botak bui, botak ikre. Botak Tuh. aku nabi, botak. Lihat kan? Itulah perilaku kalian. Nah, itu abang lihat sendiri kan? Abang hati, Allah dalam hati, Allah dalam hati. Yang negara-negara, abang lihat sendiri. Itu seperti itu komunikasinya. Nah, silakan abang sampaikan kepada mereka yang seiman dengan abang,
Nanti kalau kami sampaikan terkesan kami menggurui mereka, tidak seiman. Silakan abang sampaikan kepada mereka. Nah gini bang, mungkin kan orang itu Nggak, abang sampaikan dulu ke mereka dengan bahasa-bahasa tadi yang penuh dengan seni-seni yang begitu romantis. Silakan disampaikan dulu. abang Kalau saya abang tidak memang mau menyampaikan kepada mereka, abang mengatakan tadi kepada saya di sini, abang bisa menasihati mereka. Sekarang saya mau dengar, silakan abang nasihati mereka. Saya gini bang, saya didengar-dengar aja bang. Nah, abang juga nggak objektif terhadap perkataan abang sendiri. Abang tidak bertanggung jawab. Jangan begitu, bang. Nggak gini bang, kan mungkin orang ini kan lagi capek, ya kan bisa kan. Iya. Lagi capek, bang ya? Iya. Capek, apalagi bang? Ya, cuma pokoknya saya hormat sama abang kalau abang hapus kata-kata Aceh. Jadi demi sama-sama kebaikan. Saya juga tinggal di perantauan di Jawa. Kalau ada orang yang nanya juga, kok Aceh dengar-dengar agamanya fanatik kuat di sana ada agama Islamnya dari Maluku Saleh, dari Arab langsung. Jadi ujung maka saya kan nggak mungkin saya jahatin nama Aceh, otomatis kan saya bawa nama abang nanti jelek. Cuma dua pilihan sama saya. Kalau orang lain nanya sama saya, kenapa Andika Aceh itu ini, otomatis kan saya kan dua pilihan pak. Nggak mungkin saya jawab bawa nama Aceh. Nah, sebagai saya darah Aceh bang, nggak mungkin saya bawa nama Aceh jelek. Otomatis kan nama abang nanti bang. Ya kan? Itu secara logika saya kalau abang ya lah kalau enggak. Narasi abang, sebentar bang, izin bang, yang aku hormati, izin bang. Abang masuk bagus, etika abang bagus, komunikasi abang bagus. Cuma abang nggak objektif bang. Tadi abang mengatakan jika ada yang maki-maki, yang marah-marah, abang yang akan menegur mereka. Sedangkan mereka barusan di depan abang, mereka maki-maki, tidak ada abang tegur. Mana? Gini bang, ini saya jawab. Kalau langsung saya tegur omongan abang, nah, misalnya abang sudah tegur mereka, langsung saya tegur, berarti kan sama dengan saya cari sesama kawan bang. Jadi kan saya dengar sama abang jangan marah, sama abang Aceh jangan marah gitu. Saya hormatin abang, apalagi Habib ini. Jadi saya tegur nanti dari belakang kan bisa. Enggak, saya ingin melihat bahwa perkata abang itu abang objektif ya, abang care gitu ya. Apa yang abang sampaikan abang bertanggung jawab. Ternyata abang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang abang udah sampaikan. Ya kan sudah saya jawab bang. Kalau saya langsung menasihati mereka, nah, jadi saya seolah-olah berpihak sama abang, tidak berpihak sama mereka. Jadi saya didengar. Makanya tadi saya bilang di belakang nanti kan bisa. Adapun secara saya berdoa, semoga kawan-kawan saya. Saya tiap hari berdoa untuk mereka bang. Yang marah-marah saya tanya itu Abi Pendi. Kita sering mendoakan. Tiada hari kita berdoa. Karena yang pertama kita doa untuk diri kita, keluarga kita, yang seiman dan orang lain. Kenapa? Karena kami mengasihi manusia lain sama seperti mengasihi diri kami sendiri. Kalau kami tidak mendoakan orang lain, artinya kami tidak mengasihi orang lain. Salah satu bentuk mengasihi dengan tindakan doa yang harus kami lakukan supaya kami semakin naik level di dalam iman kami dan kami tidak ternoda iman kami oleh kondisi membuat kami tersakiti, dan kami tidak tersakiti dengan kami mendoakan orang lain, kami dipulihkan. Begitu abangku. Saya lagi minum kopi, pengen saya tawarin abang Andika pakai masker kan. Kopi hitam pak. Kopi Aceh bang, saya juga ada kopi Aceh bang. Kuah pli kemarin saya masak ke Asia Kameng.
Nah, jadi abang Andika sudah berapa lama bang jadi dari untuk agama sekarang? 3 tahun 7 bulan abangku. Ya, saya masih dalam studi teologi di salah satu STT yang berpusat di Amerika, dan beberapa bulan ke depan saya selesai teologi saya. Jadi kita semua ini orang-orang belajar, orang-orang yang terus belajar, dan bukan sekedar iman percaya, karena iman percaya tidak cukup, harus ada tindakan, ya, dan itu kita komitmen bahwa bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Begitu bang. Makanya kami dicaci, dimaki nggak masalah bagi kami. Justru kami sedih kepada yang caci kami. Mengapa tertekan begitu? Mengapa terjadi kemarahan? Mengapa terjadi kebencian? Tuhan mana yang mengajarkan itu? Apakah itu perintah Tuhannya atau emosi manusianya? Dan dari situ menunjukkan karakter seseorang terhadap imannya dan keyakinannya. Jangan mempermalukan Tuhan dengan karakter yang tidak baik kepada orang lain. Karena orang tidak melihat sejauh mana pendidikanmu, yang orang lihat adalah bagaimana adabmu dan etikamu. Begitu. Ya, kan mungkin bang, ya orang marah ataupun orang kesal mungkin ada alasannya kan, yang tidak kita tahu kan, alasan masing-masing banget. Karena apapun alasannya, kemarahan itu bukan dari bagian daripada sifat-sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan itu pengasih, pengampun, dan penyayang, bukan kemarahan. Ya sih bang, dalam Islam juga tidak dianjurkan marah-marah kan, karena marah itu kan sifat setan. Ya saya juga sangat bersyukur sih beragama Islam bang, karena setahu saya dalam Islam juga bersyukur banget, karena tidak dianjurkan untuk memaki orang lain meskipun itu beda agama, cuma saling menasihatin aja ya. Oke lah bang. Ya, sampai ya nanti mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan ya buat Bang Andika ya. Tapi kita lihatlah bagaimana itu juga sebenarnya pada prinsipnya kenyataannya memang tidak berpengaruh sih bang sebenarnya, karena saya sama Abi Pendi ini sudah berapa kali ganti nama sampai sekarang jadi Abi gitu ya. Itu pun tetap tidak digubris sih ya. Bahkan kemarin itu tengku-tengku dari Aceh pun banyak yang menyarankan untuk tidak melakukan itu, tetapi mereka pun tidak dengar gitu Bang Ate gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Beberapa orang oknum yang memang pemahamannya masih kurang, atau mereka-mereka yang punya rasa kebencian tersendiri, ya mereka akan tetap ada walaupun itu diganti nama apapun, seperti itu bang. Jadi sebaiknya yuk gitu, biarkanlah mereka menyadari ya, supaya mereka tidak menunjukkan orang-orang Aceh yang mereka bawa atas nama Aceh, yang mereka bawa dengan bahasa-bahasa yang khas itu, dengan cakap-cakap yang tidak pantas itu, mereka jangan tunjukkan lagi di sini, supaya benar-benar nama Aceh itu jadi baik ya. Jadi artinya karena itu adalah dikatakan di Indonesia hanya Aceh yang dikatakan Serambi Mekah, yang artinya adalah harus menjadi contoh gitu ya, jadi orang-orang yang baik. Sementara Mekah dalam pikiran kita itu adalah salah satu pusat keislaman kan, seperti itu. Nah mudah-mudahan mereka itu menjadi beban dalam hidup mereka membawakan nama itu, karena nama itu sangat berat sekali untuk mereka pikul sebenarnya. Mereka harus mencontohkan sesuatu yang benar-benar menjadi pusat keislaman gitu. Mereka berkelakuan dengan baik, berbicara dengan cara yang harus islami gitu ya, bukan dengan cara barbar seperti itu.
Bahkan kalau kita mau lihat mungkin orang-orang jalanan pun tidak sekasar itu bicaranya kepada orang lain gitu. Di terminal pun jarang kita dengar yang seperti itu gitu. Orang-orang yang boleh kita bilang ya mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang tidak teratur gitu ya. Apalagi lah orang-orang atau masyarakat Aceh yang termasuk yang dikatakan adalah masyarakat orang Serambi Mekah yang kita anggap sebagai panutan seharusnya gitu. Tetapi karena mereka tidak bisa memberikan contoh itu, ya akhirnya nanti kata Serambi Mekah itu akhirnya menjadi satu contoh yang buruk karena perilaku-perilaku mereka. Saya bisa kasih contoh ya, contoh di Medan itu. Ketika orang-orang bilang orang mana nih, orang Aceh. Orang udah tahu tabiat orang Aceh seperti apa. Beberapa orang yang kita kenal itu ternyata sama gitu. Oh gini ya orang-orang itu ya. Padahal kan mereka kan orang-orang yang harusnya menjunjung tinggi keislamian. Karena apa? Karena mereka menyandang Serambi Mekah. Mereka menyandang nama yang berat kepada pusat keislaman. Nah ini yang harus dibebankan Bang kepada mereka. Jadi jangan mereka itu enak gitu membawa nama. Contohnya gini ya, saya kalau bapak saya pendeta, saya pasti sangat menjaga sekali nama bapak saya. Wah, masa anak pendeta seperti itu? Nah, kan gitu. Pasti saya harus berkelakuan jauh lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena saya anak seorang pemuka agama. Dan mereka pun harusnya ketika mereka menyandang warga Serambi Mekah, artinya mereka adalah warga pusat keislaman yang ada di Indonesia. Mereka harusnya berperilaku itu layaknya seperti yang diajarkan agamanya. Nah, tetapi terbalik. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Karena kurangnya pengetahuan menurut saya secara pribadi. Sorry, ini secara pribadi. Karena mereka kurangnya pengetahuan tentang agama itu sendiri. Karena mereka hanya masih berlandaskan terbawa oleh kebiasaan, terbawa oleh keturunan, ya. Jadi akhirnya mereka tidak mengerti. Mereka harus berkata bagaimana. Kalau nanti saya katakan, oh berarti itu ajarannya, oh saya bisa salah. Karena saya rasa seperti Abi Pendi bilang, agama itu tidak pernah mengajarkan keburukan. Agama itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang harus kita lakukan jelek. Harusnya seperti itu. Tetapi kenapa menghasilkan orang-orang yang seperti ini? Nah itu menjadi tanda tanya buat kita. Apalagi mereka, saya yakin tidak mungkin mereka tidak ada belajar agama dari kecil. Tidak mungkin itu. Karena di Aceh yang saya tahu sangat ketat sekali. Pasti mereka ngaji. Pasti mereka belajar tentang agama di masjid. Gak mungkin tidak. Nah, tetapi mereka tidak pernah menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi Islam yang benar. Bagaimana mereka seharusnya bertanggung jawab terhadap nama yang disebut dengan Serambi Mekah yang abang bilang tadi. Makanya abang tadi mengklaim itu. Aceh itu kan Serambi Mekah. Identik dengan Islam. Kenapa Andika ini Kristen membawa nama Aceh? Nah, dengan Andika membawa nama Aceh, contohnya Bang Andika ini membawa, tetapi dia berperilaku tidak seburuk itu, makanya orang bilang ternyata orang yang keluar dari keislaman di Aceh lebih bagus daripada orang yang ternyata masih dalam Islam di Aceh. Ada apa? Nah ini harus menjadi pertanyaan Bang. Kenapa yang tetap di dalam Islam ini, kenapa perilakunya seperti sementara orang-orang yang keluar dari Aceh berubah? Mereka tidak lagi seperti teman-teman kita kebanyakan atau oknum-oknum yang selama ini. Itu yang harus menjadi pertanyaan. Ada apa yang merubah mereka ini? Mari kita bertanya kepada itu. Apa sih Bang yang merubah kalian hingga kalian tidak seperti mereka lagi? Itu harus menjadi pertanyaan. Oke, lanjut Bang. Silakan. Gini, Abang Birong, saya menjawab yang Abang bilang tadi. Kenapa Abang bilang tadi orang Aceh yang agama Islam sifatnya sebagian adapun oknum kurang baik. Beda ketika Aceh, orang Aceh juga tapi beda agama, misalkan agama Kristen sifatnya baik. Ini Bang saya jawab. Saya jawab secara pribadi saya aja Bang, tidak mau saya menyenggol-nyenggol bangkuan Aceh lain.
Saya yang pertama tidak mau membahas masalah agama lain. Artinya, kalau ada orang lain, agama lain membahas agama saya, sekarang pun diajak jumpa, apa maunya dia? Saya siap. Yang kedua, kalau ada juga yang membawa-bawa Aceh misalnya jelek, karena saya orang Aceh, apa maunya dia? Walaupun saya dalam perantauan ini di Jawa saya, tapi kalau ada yang membawa-bawa Aceh jelek, misalnya dia jelekin Aceh, saya tetap marah. Apa maunya dia? Nggak usah pulang-pulang ke Aceh, di sini pun siap, meskipun dia orang manapun, mau Batak ke, mau Aceh juga dia ke, mau Jawa ke, saya siap. Karena apa? Karena saya orang Aceh, karena saya orang Islam. Kalau sudah diganggu-ganggu, yang pertama agama, lillahi ta'ala, saya bilang tidak bakalan saya maafkan dia. Kalau jumpa secara Islam memang tidak, jangan langsung bunuh, nasihatin dulu. Kalau dia mau dengar ya syukur, dimaafkan. Tapi kalau enggak, ya seperti apa Andika bilang tadi, darah pun saya siap. Yang kedua Aceh, itu jawabannya Bang, karena saya orang Aceh gitu. Di sejelek-jelek pun. Iya, menurut abang nih bang, kita ngobrol santai saja ya. Menurut abang nih, ketika ada orang berkelakuan seperti yang abang lihat tadi gitu, lalu abang bandingkan seperti apa yang Bang Andika, Abi, Pendi gitu ya lakukan, mereka tidak barbar gitu. Menurut abang, yang sebenarnya menjelekkan nama Aceh itu yang mana? Saya kurang paham pertanyaan abang, Bang. Oke, orang-orang oknum-oknum yang tadi, ya, oknum-oknum yang tadi, yang masih berada di dalam Aceh ataupun mereka mungkin di luar Aceh, tetapi mereka masih dalam Islam. Mereka menunjukkan perilaku seperti yang tadi, yang naik abang dengarkan dengan kata-kata mutiara yang keluar dari A sampai Z, semua yang isi Taman Safari keluar gitu ya. Lalu abang bandingkan dengan oknum yang berdua ini saja dulu. Ini oknum saya katakan. Ada dua oknum orang Aceh yang keluar dari Islam. Gitu ya, dari orang Aceh ini. Ada dua oknum. Andika itu cuma oknum. Abi Pendi itu cuma oknum yang mereka memang murtad gitu. Kita sebut saja begitu. Nah, tetapi mereka ini tidak berkata-kata seperti itu. Menurut abang, secara objektif, siapa yang menjelekkan nama Aceh di sini sebenarnya? Apakah oknum yang berdua ini, Abi dan Andika, ataukah orang-orang yang di bawah yang mengetik dengan bui, dengan AC, dengan itu, dengan gitu, dengan semua kebun binatang atau taman safari keluar isinya gitu. Menurut abang yang mana yang lebih menjelekkan nama Aceh itu? Objektif aja, coba silakan menurut abang gimana pendapat abang? Ya, abang yang itu bang kan abang Nabirong, jadi saya tidak ada jawaban bang. Saya tidak mau bilang abang Andika sama Abi Pendi oknum Aceh, sama Kang Koan tadi juga nggak mau bilang oknum Aceh. Jadi saya orangnya netral bang. Jadi kalau misalnya saya agama Islam, berarti Allah masih sayang sama saya. Begitu juga abang Andika ataupun abang Abi Effendi masuk. Bukannya kemauan sendiri masing-masing. Saya juga masih Islam. Bukan kemauan saya, berarti kehendak Allah. Kalau kita, kalau orang lain saya tidak mau tidak komen bang, maaf bang. Iya, karena gini tadi bisa paham bang. Kalau saya simpulkan begini, ini saudara-saudara memang sulit, saudara-saudara. Enggak, saya gini bang Ate ya, saya tadi mengejar pernyataan abang begini. Kalau mereka menjelekkan Aceh, ya, mau dimanapun saya layani, baik di perantauan pun tidak ada masalah. Yang penting mereka jangan menjelekkan Aceh.
Sementara orang-orang yang Aceh yang tadi, Bang, yang naik yang dengan kebun binatang, apakah mereka sudah tidak membuat Aceh itu jadi jelek? Kan gitu, Bang. Nah, Abang memprotes Bang Andika dengan mengatakan Andika Aceh. Sementara dia tidak pernah membuat celah atau membuat sesuatu yang buruk tentang Aceh. Penilaian orang terhadap Aceh tidak jadi buruk gara-gara Bang Andika menuliskan nama belakangnya Aceh. Ya kan? Gitu. Apa sih yang buruk yang dia lakukan? Apakah dia tukang maki-maki? Apa dia menunjukkan orang Aceh jadi apa? Jadi jelek gara-gara perilaku Bang Andika? Kan tidak. Sementara teman-teman kita yang tadi, yang naik itu, dan yang di bawah, yang mengetik-ngetik di bawah, itu semuanya membuat, oknum-oknum ini membuat nama Aceh itu jadi jelek, Bang. Oh, ternyata begitu perilaku mereka. Oh, ternyata begitu bahasa mereka. Ternyata begitu cakap kotornya mereka. Itu membuat mereka membuat kata Aceh itu jadi jelek. Abang harusnya marah bukan kepada abang-bang yang keluar ini tadi, tetapi kepada teman-teman yang menjelekkan Aceh dengan perilaku mereka. Itu yang abang harus marahin. Makanya ketika abang bilang saya berani, tetapi ketika abang bertemu dengan sesama Aceh, abang tidak berani. Artinya abang standar ganda. Itu menurut saya gitu, Bang. Silakan. Gitu, Bang. Kalau yang abang bilang barusan, abang ada apa yang bawa Aceh, saya tidak bilang abang bawa jelek. Nah, dari tadi bilang cuma, nah, kalau seandainya orang lain, suku lain masa sama saya kan sudah jadi kenapa Andika masuk Kristen agamanya nah, kan saya udah jawab. Jawaban saya ada dua. Kalau ada orang bertanya, enggak mungkin saya menjatuhkan nama Aceh karena saya orang Aceh, otomatis kan nama Abang Andika kan yang saya bawa-bawa itu kan tahu saya mungkin yang nanya sama saya otomatis orang Islam juga. Otomatis kan saya menjawabnya secara Islam karena dia yang bertanya orang Islam ya kan, Bang. Ya mungkin sudah kehendak Allah kan gitu. Oke. Tidak sekali lagi tidak pernah menjelekin Abang Andika atau Bang Aceh yang tadi. Iya, bagus sih, Bang. Ketika orang lain bertanya seperti itu, ada dua jawaban yang bisa saya usulkan ke abang untuk abang bisa gunakan. Ya, secara Al-Quran, abang bisa gunakan bahwa dalam ayat Al-Quran jelas dikatakan bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati. Jadi kami tidak berhak. Kalau Allah sudah membolak-balikkan hati manusia, siapa yang mampu mengembalikannya? Kan tidak akan ada. Itu dulu. Dari segi agama, tetapi dari segi kebangsaan, dari segi kemanusiaan, itu adalah hak asasi manusia yang siapapun tidak bisa melarangnya. Gitu. Pilihan tentang beragama, bernegara, berbangsa, beristri, apapun itu adalah hak asasi manusia. Bahkan kita bisa memilih untuk tidak menikah. Itu adalah hak asasi kita. Kita bisa memilih untuk ke negara manapun kalau kita memang bisa sesuai dengan persyaratan negara tersebut. Terbukti banyaknya orang-orang kita yang pindah ke warganegaraan, bahkan dari negara luar pun pindah ke negara kita. Itu adalah hak asasi dan persyaratan yang diberikan negara itu terpenuhi. Banyak orang yang dari Kristen itu pergi ke seberang jadi mualaf. Apakah kita melarang dan memaki dan ini? Tidak, itu hak asasi mereka. Secara memang itu yang mereka butuhkan atau mereka dapatkan hidayah dari mereka dari sana, mungkin hidayah dari Allah kalau kata orang Islam. Tetapi kami tidak memaki-maki mereka. Lantas, bagaimana ketika orang menanyakan kenapa orang Aceh ini ada yang Kristen, si Anu Kristen? Nah, itu haknya dia. Mungkin saja dia punya alasan yang lain. Dan itu hak asasinya dia yang tidak bisa diganggu gugat. Itu yang harusnya jawaban abang, gitu loh. Jadi tidak bisa siapapun yang menanyakan itu bukan menjadi satu ukuran untuk menjelekkan nama Aceh. Makanya abang tidak bisa berkilah. Janganlah pakai itu, nanti orang nanya saya bingung. Tidak, Bang. Mudah menjawabnya. Oh, itu haknya dia, itu kan pribadinya dia. Mau dia mau Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, mau apapun, ya itu haknya dia walaupun dia suku Aceh.
Itu Sebagai warga kalau negara itu dijamin gitu loh. ya Itu, benar. Bang. Kayak Nabi Rom bilang benar, itu seandainya yang percaya sama saya orang muslim bisa saja seperti itu, tapi kalau orang muslim saja seperti itu nggak masuk akal juga dalam pikiran orang itu. Benar nggak kayak gitu, Bang? Jawab dengan Al-Quran lah kalau begitu. Bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati. Kalau sudah Allah yang membolak-balikkan hati, siapa yang sanggup membalikkannya? Apa jawaban mereka? Kau lebih hebat dari Allah, kan nggak mungkin. Nah ini menurut saya Bang. Jadi jawaban dari Quran pun itu sudah ada. Ya. Jawaban dari Quran Abang sudah bisa gunakan itu Bang. Kalau membolak-balikkan hati, siapa yang bukan? Kita akan sanggup. Kita paksa pun tidak akan izin Allah. Apakah harus menentang Allah? Kan mungkin. Nah, akhirnya kan bisa Bang jawab. Yang apa? Yang sedih menggunakan memang ajar. Jadi Abang harus bersih dengan Abang. Tidak, Abang bisa. Abang saya rasa pasti orang berpendidikan di dalam agama. Kan saya dengar bentar penelitian yang pihaknya sampai pesantren Bang. Iya benar, Bang. Nah, ini Abang mengerti Quran itu ya cara mereka. Oke lanjut. Sekali lagi sama Ben sama ini Ya, sebentar Bang. Sebentar Bang. Aku ingin katakan Bang. Abang tanya kepada Abang. Abang kan iman. Abang kan punya keyakinan. Abang jawab langsung apa? Berdasarkan Abang. Sebelum itu Abang punya keyakinan Abang jawab iman Abang. Tentu Abang mampu menjawab itu. Tapi kalau Abang masih ya apa namanya hal lain ya bukan. Misalnya tadi ya dalam marah nih. Kalau kita hanya marah, masa tahu Bang apa marah? Oke karena tadi kong ada lagi. Nanti minta objeknya ya lihat sesuai sejak tapi terus melihat dulu supaya kalau berbanding sehingga itu mohon. Seperti setuju? Nggak setuju. kalau saya tidak Bang, jadi ada orang Ada saya setuju tidak? Jawab aja itu bilang setuju kayak tidak. akan tidak ada Bang. Sudah begini. Oke lah Bang. Oke Bang, makasih Mas ya. Makasih. Salam selalu. Ya, salam tertawa semoga sukses. Ya.